مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita lanjutkan dengan bacaan zikir dan tahmid dan maulid, marilah sama-sama kita dengarkan pelajaran seperti biasa yang akan disampaikan oleh guru kita Almarhumah Ustazah Dr. Haja Mesa Masuni. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kulli. Yang terhormat keluarga pewakaf Mushola Al-Muttaqin, kita doakan kepada Bapak Haji Ahmad, Ustaz Haji Iin, Haji Nari, Bapak Haji Iran, dan siapa lagi? Haji Maisura, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, anak, menantu, cucu dan keturunannya menjadi dzurriyyah thayyibah. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Talim Al-Muttaqin, Ibu Halimah beserta Ibu Haji Endang, Ustazah Haja Ika, dan yang terhormat para sesepuh Ustazah Nuriyah Pasasi, Ustazah Haja Nuriyah Marfu, dan alhamdulillah udah sehat, dan Ibu RW Haji Santi, Ustazah Haja Suhani yang baru saja memimpin pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan sini Ustazah Asmani para orang tua, para donatur, guru-guru, tokoh masyarakat, alim ulama, Ustazah Asmani yang hadir, Ustazah Samna, dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, pagi-pagi di tengah kesibukan udah bisa ngaji. Ini kesempatan emas. Gak semua orang punya waktu pagi-pagi mau ngaji. Gak semua. Jadi Ibu punya kesempatan emas untuk celengan di akhirat. Allah ridho. Baru kita berangkat Bu, niat mau ke majelis taklim, Allah udah perintahkan kepada malaikat, payungi dengan payung rahmat. Malaikat mengembangkan sayapnya sampai tempat tujuan. Begitu kita duduk, ada lagi janji dari Rasul, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min ibadati alfi rak'atin. Dudukmu di majelis taklim untuk menuntut ilmu satu saat saja, sebentar saja, tidak nulis, tidak baca, lebih baik bagimu daripada sholat sunat 1000 rakaat. Pernah sholat 1000? Orang duha 8 aja cuma 2. Duha maksimal 8,
8 hadis qudsinya, ada hadis sahihnya. Kan katanya paling dikit 2 aja. Iya kan kayak gitu Bu. Boleh nggak boleh, yang penting tiap hari. Tapi jangan hanya sekedar boleh, harusnya sekali-kali cari yang afdol, cari yang maksimal. Biar apa? Celengannya biar cepat penuh. Duduk. Sekarang kita duduk nih. Allah turunin rahmat, ghasyiyatuhumur rahmat. Allah limpahkan rahmat. Wahabbathumul malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Keren banget. Pulang dari sini karena maghfuran lahu, dalam ampunan dosa. Makanya ibu-ibu bersyukur sama Allah. Ekonomi tidak terlalu bagus, rumah nggak gede-gede amat, duit nggak penuh tuh di dompet, tapi masih bisa di majlis taklim pagi-pagi nggak mikirin yang lain, masih makan rohani dulu. Perlu sekali-kali ibu bilang terima kasih sama Allah, ucapin. Gimana sih? Ucapin, sujud syukur, gila, terima kasih Allah. Engkau berikan saya bimbingan sehingga saya bisa ngisi waktu kosong di tengah enggak kosong, waktu kesibukan saya bisa ke majlis taklim. Ya Allah, jadikanlah itu amal yang Engkau ridhoi, dan dengan bertambah ilmu ibadah saya tak pernah omongin. Sama suami aja cinta kagak pernah bilang I love you, kagak pernah diomongin, tak bunting. Ya, ayo ibu-ibu, insya Allah hari ini kita belajar. Kemarin kita baru habis lebaran. Hari ini bulan pertama Ashhurul Hurum, bulan pertama dari bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Zulqa'dah. Ada apa di bulan Zulqa'dah? Mawasimul Hajj. Di bulan Zulqa'dah ini ada musim pelaksanaan ibadah haji. Teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, negara lain sudah mulai berangsur masuk ke tanah Haramain untuk nunggu tanggal 9 wukuf di Padang Arafah. Kita ketinggalan, insya Allah besok masuk ke bulan kedua Ashhurul Hurum, namanya Zulhijjah. Di sana ada isinya Bu. Masuk sini. Di sana ada ibadah 1 hari puasa menyamai ibadah haji. Terus apa itu? Puasa 1 hari tanggal 9 namanya hari Arafah. Kalau ibu niatillahi ta'ala, insya Allah walaupun nggak wukuf di Padang Arafah, pahala hajinya dapat. Tapi tidak menggugurkan kewajiban haji, cuma menyamai ibadah haji. Ketika kita puasa, kita dorong dengan doa, Allahumma bihaqqi shaimi Arafah wala tahrimni sawaba Arafah. Insya Allah sampai kita ke sana. Keterangan lebih lanjutnya nanti aja. Mengajar lagi rumah Ustaz Danju. Sisain dulu. Kita cerita yang lain kita sisain dulu. Ujung-ujungnya nggak belajar mulu. Habis momentumnya harus begini. Kemarin kita puasa tujuannya la'allakum tattaqun. Di Ziyadatul Manan saya udah bahas 1. Orang takwa itu gemar menuntut ilmu. Saya udah kagak ulang. Yang kedua, maaf, orang takwa itu nggak pernah dendam. Orang takwa itu nggak pernah marah lewat ke 3 hari. Itu tangga saya sebulan ustazah. Kata yang satu, tangga gue masih tahun. Itu jangan ditiru. Kita udah ngaji, kita udah tahu hukum. Betapapun menyakitinnya dia, besarnya salah dia, jauh lebih sempurna maafkan. Karena Al-Quran dalam surah Al-Imran berfirman Allah, di antara tanda orang yang takwa, wal afina anin nas,
sanggup memaafkan kesalahan manusia. Memang memaafkan itu bukan perkara gampang, Bu. Bagaimana caranya biar bisa memaafkan kesalahan orang? Satu, terima masalah itu dengan lapang dada. Dia nyakitin, emang udah kayak gitu. Bukan kita doang yang dicela sama dia, hampir semua orang dicela. Ada yang watak kayak gitu, Bu. Udah ya usah dendam. Terima aja dulu, satu. Yang kedua, maafkan. Ketika memaafkan lebih mudah daripada melupakan. Udah maaf ya, maafin. Tapi lupa kan? Enggak, ada lupa. Terus tahun masih diingatkan. Bisa-bisanya ya. Boleh nggak lupa? Boleh. Manusiawi, tapi tetap maafkan. Dendam dong? Enggak dendam. Lu keingetan aja. Makanya memaafkan lebih mudah daripada melupakan. Yang nggak boleh dendam. Yang nggak boleh dendam. Sampai Rasulullah sekali ketika turun dari khutbah mimbar sholat id, amin 3 kali. Di antara amin yang pertama, kata para sahabat Rasul, amin yang 3 kali. Tadi datang kepada saya malaikat Jibril dan berdoa. Salah satu doanya, ya Allah, jangan Engkau terima puasanya, sholatnya, qiyamul lailnya, zakatnya, sodakohnya, kebaikan-kebaikan si fulan yang masih bermarah-marahan kepada saudaranya melebihi 3 hari sampai memutuskan silaturahim. Aku setuju. Aku bilang amin. Maksudnya apa? Ketika kita punya dendam kepada orang lebih dari 3 hari, hukumnya haram, batal tuh amal-amal kita bakal ditolak sama Allah. Masa ahli ibadah dendam? Masa ahli qiyamul lail punya musuh? Masa ahli qiyamul lail punya kesalahan orang gak bisa dimaafkan? Ya apa tuh dia sama Allah? Iya berarti. Jadi nggak usah. Itu sifat yang tercela, sifat yang jelek. Makanya nanti kalau ibu pandai memaafkan orang lain, apa keistimewaan memaafkan? Satu, menjadi orang takwa. Orang yang takwa ini apa keuntungannya? Palingnya 2, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia selalu ketemu solusi. Sesulit apapun dalam kehidupan, ada aja jalan keluar. Nggak pakai buntu. Kenapa? Nggak takwa. Nggak ada tuh putus asa bagi orang takwa. Dia optimis hidupnya karena punya backing yang kuat. Bukan jenderal bisa mati, bisa pensiun. Tapi backingnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kelebihan orang yang takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah limpahkan rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka. Kemarin COVID-19 2 tahun, ustazah off, nggak ada job, ngajak libur semua. Nggak minta-minta tuh, ada aja rezeki. Ibu suaminya pokoknya semuanya nggak ada yang keluar rumah. Gojek aja kosong. Tapi bisa makan nggak? Bisa. Minta-minta nggak sama orang? Allah kirim rezeki nggak tahu dari mana. Dapat sembako BLT. Ada nyaknya waktu ketemu, mananya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah deh udah selesainya COVID. Saya mah yang punya COVID bisa saja. Ngapainnya? Saya gitu ngapainnya? Enak katanya beras kagak habis. Beras kagak habis, mie kagak habis. Saya sadar sampai saya bosen. Nggak boleh dia ngomong kayak gitu. Yang benar susah. Kalau kagak COVID kagak nasi. Ini sih bukan fiktif, emang dia ngomong sama saya. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Maksud dia
jadi ada penyakit jadi baik banget. Karena ada COVID. Nah selama ini mungkin BLT nggak dapet, tetangganya kagak ada yang padahal dia miskin. Pas COVID, beras kagak berhenti, minyak terus-terusan, sarden sampai bosen. Nah, begitu COVID selesai, sarden kagak ada. Nggak boleh juga kayak gitu. Bayar zuhur min haitsu la yahtasib. Kemarin waktu bulan puasa menjelang lebaran, THR kagak dapat, yang karyawan THR kagak dapat, gaji 13 kagak keluar. Ya Allah. Tapi tiap hari minum sirup tuh, tiap hari bikin kolak ganti-ganti, ada aja. Pas mau lebaran sempet itu tuh apa, nukerin uang lempeng-lempeng. Uangnya lempeng-lempeng buat bocah bagiin. Tapi alhamdulillah udah kagak ada yang nuker 2.000, udah kagak laku tuh 2.000. Kemarin paling kecil ibu nuker 5.000. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100, stop sampai situ. Mau ngasih 50 salah nyabut. 2.000-an. Minim banget tuh. Yang dideketin. Saya kalau naruh 2.000-an untuk parkir segala macam gitu, nggak pernah dideketin dengan yang 50. Ya takut kecampur. Udah deketin. Kan isi dompet kita kadang-kadang lubangnya banyak tuh. Ada 4, ada 5, ada ini punya 5.000-an, ini punya 10.000-an, ini punya 20, ini punya 50, ini punya 100. 100 paling ujung. Jangan dideketin sama 5.000. Mirip juga. Yang 100.000 mirip sama yang 5.000 lalu tuh. 50.000 mirip sama. Kalau kita kagak jelit-jelit salah cara. Kalau nyambut 2.000 mau ngasih 50, dia bilang, "Oh 2.000 Bu." Coba mau ngasih 2.000 ngasih 50, kagak ngomong dia. Gaji kagak naik, THR kagak, tapi bisa buka dengan macam-macam menunya, bisa beli baju baru untuk anak-anak, bisa nyiapin kue lebaran, bisa pulang kampung, bisa bagi duit. Begitu lebaran habis, nggak beli sirup, nggak beli macam-macam, kagak mandek tuh duit. Maksudnya nggak numpuk gitu, biasa aja lagi. Kalau ibu hitung pakai akal, unlogik, kita masuk akal. Makanya ketika ibadah jangan hitung-hitungan akal. Allah aja yang main lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah tempat kita berlindung, maka semuanya akan tercukupi. Allah tempat kita minta tolong, maka nolongnya nggak pernah minta balas jasa. Deketin Allah karena kita orang yang takwa. Keistimewaan kedua, orang pemaaf itu hatinya jadi tenang. Kalau kita nggak punya musuh, nggak punya dendam, nggak kesel sama orang, bebas nggak hati? Tapi coba kalau lagi kesel, lagi dendam, keingetan, 4 hati. Karena hati 4, muka jadi burung. Udah nggak cantik Bu. Ini muka kita kan nggak cantik banget, nggak jelek banget, pas dah, ya pasaran aja lah. Muka saya pasaran nih Bu. Tapi kita pede, cakep kok. Kalau kita bilang aku jelek, nggak bisa Bu. Kita nggak pede, bilang aja saya cakep kok. Iya harus bilang cakep, biar kita nggak minder. Kalau kita ngaku jelek, jadi minder. Sedangkan Allah bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Sempurna banget, enggak ada yang kurang. Itu makanya oplas, tahu oplas?
Operasi plastik hukumnya haram. Operasi plastik hukumnya haram. Kenapa? Karena seakan-akan memprotes Allah, seakan-akan dia ngomong, ini nggak pantas sih kalau kayak gini, gerobak aja. Bibir digedein. Pokoknya semuanya ciptaan Allah hukumnya haram karena tidak bersyukur dan merubah ciptaan Allah berarti akhlak kita. Makanya orang yang beriman, orang yang bertakwa, keistimewaan yang diperoleh dari maaf itu takwa. Keistimewaan kedua, dengan memaafkan hati kita menjadi lapang. Kalau hatinya lapang, pikirannya jernih nggak? Jernih. Kalau hatinya lapang, omongannya baik apa mencela? Baik. Karena semua timbul dari hati. Rasul bilang dalam hadis yang populer, "Ala ketahuilah olehmu bil jasadi mudghah, dalam dirimu ada segumpal daging. Idza sholahat fasolahat wa idza fasadat fasadat." Kalau daging itu busuk, akan busuk semua. Tapi kalau daging itu bagus, akan bagus semua. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah yang dimaksud adalah hati. Kedua. Yang ketiga, keistimewaan dari memaafkan yaitu dihapuskan dosa. Dihapuskan dosa, khususnya dosa dengan orang yang kita marah tadi. Jadi apapun kesalahan yang dilakukan oleh orang, jangan pernah dendam, jangan pernah membalas. Tapi yang keempat, doakanlah. Doakan, mudah-mudahan dia akan begitu lagi sama orang. Udah, sama gua aja. Kalau ketemu sama orang yang sama-sama julid, kan jadi berantem. Kalau sama-sama orang yang dendam, kan jadi berabe. Udah, cukup sama saya aja. Jadi tugas kita, keistimewaannya, satu, mendoakan orang yang jahat pada kita. Dua, hasilnya jadi dapat kriteria takwa. Ketiga, dihapuskan dosa-dosa. Keempat, lapang dada. Modalnya mau memaafkan kesalahan orang lain. Ibu-ibu yang namanya bergaul dengan orang, bertetangga dengan orang yang punya akal, punya pikiran berbeda-beda, pasti kita ketemu dengan orang yang julid, ketemu dengan orang yang akhlaknya nggak bagus, ketemu sama orang egois, ketemu sama orang yang pokoknya pengen menang sendiri. Udah, jangan dilayanin. Wa'aqid anil jahilin. Berpalinglah dari tindakan orang-orang yang jahil. Jahil belum tentu bodoh, jahil belum tentu buta huruf, jahil yang pengen, kata Allah, berpaling aja dari mereka. Kamu lurus jalan ke depan, manfaatkan kesempatan yang ada, maafkan orang yang salah. Itulah akhlak yang terpuji, yang berefek kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis qudsi, dalam salah satu Asmaul Husna, bukan hadis qudsi, dalam salah satu Asmaul Husna ada nama Allah Al-Afuw. Coba kalau ibu baca, ya Afuw fa'fu anna khotoyana. Ya Allah yang Maha Pemaaf, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana. Bacanya. Kata Allah, iya kalau emang kamu salah, ngakulah salah, kemudian hapuslah dengan istighfar. Kalau emang kamu salah dengan manusia, lapangkanlah dadamu dan bermaaf-maafkanlah. Dan bermaaf-maafan itu supaya menghilangkan dendam dalam hati, musafahah. Salam-salaman. Kenapa harus musafahah? Harus bersalam-salaman. Karena dalam jari-jari tangan kita yang 5 ini
ada urat saraf rahmat, ada urat saraf kasih sayang. Ketika beradu telapak tangan dia dengan telapak tangan kita dan nggak sambil melengos begini, saling bertatapan wajah, yuzilul gham, dendam akan hilang, rontok kesalahan karena dengan musafa. Jadi yang ini, maafin gue ya, yang kayak gitu, yang sopan, maafin ya, iya, selama lo, gue masih kesel, ada lo yang kayak gitu loh. Ya udah ya nggak usah salaman. Yang paling bagus saling memaafkan itu salaman. Kenapa harus, walaupun nggak pelukan, yang mengandung magnet di telapak tangan ini, di jari-jari tangan ini, keren banget. Kalau semuanya ngerti aja, kagak ada yang marah, tapi kagak seru, kagak itu ya, kagak ramai. Tapi saya husnuzon dengan ibu-ibu yang suka ngaji, ilmunya diamalin, apalagi yang udah dipanggil ustazah, udah nggak punya ingat, udah nggak punya dendam, udah nggak punya marah, andai pun dizolimi, udah maafin aja. Apalagi menyandang titel ustazah, orang semuanya menghormati, orang semuanya salaman. Kalau dia masih marah, kecewa muridnya. Allah, kita punya guru gitu-gitu amat ya. Gimana kita mau tiru ya? Nanti di bawah turun nggak? Kita bagus aja kadang-kadang, kagak nular. Apalagi jelek, ya kan? Kalau aku udah punya titel macam-macam, titel jadi guru, titel ustazah, orang sudah menghargai, jangan dibatalkan dengan akhlak kita yang ngatur. Tekan emosi, turunkan egois, jadilah pemaaf jauh lebih mulia daripada memendam kekecewaan kemudian marah. Karena marah, ngambek itu dorongan dari nafsu yang digurui oleh setan. Kalau kita tukang marah, tukang dendam, pidatonya susah, kejepit lehernya, apa ya? Bisa, makanya harus bebas dari penyakit itu. Jadi salah satu tanda orang yang takwa, wal afina anil nas, sanggup memaafkan kezaliman orang lain, sanggup menggagalkan dendam orang lain, berusaha dia menjadi orang yang mengikhlaskan. Terima dulu kejahatan orang sebagai penghapus dosa, supaya kita menjadi orang yang takwanya penuh. Dengan takwa Allah berikan kita jalan keluar dari kesempitan, Allah kirim kita rezeki yang tidak disangka. Amin ya rabbal alamin. Yang nanya enggak? Boleh. Yang masalah dan memaaf dan memaafkan. Iya. Dan salah. Iya. Dia sampai ngomong gini, aku haramkan menginjek anak saya. Itu dengan ada saya menginjek anak dia, saya haram. Saya haramkan kamu injek tanah saya. Ketika kita injek, haram apa enggak? Haram di situ bukan berarti dosa. Pokoknya dilarang masuk ke situ. Ya udah lewat jalan situ. Karena jalannya sama-sama, ya udah. Gua haramin. Lah, gimana mau dipindahin kemana nih tanah? Atau no comment aja. Jadi haram di situ bukan nggak jadi dosa. Jadi haram di situ kalau dilanggar nggak jadi dosa. Lagi kita husnuzon sama dia cuma di mulut doang, artinya sih gagah, gue nakut-nakutin aja. Kalau apalagi itu halaman sama atau halaman umum, nggak bisa dia melarang kita di situ.
gimana? Bisa aja kalau mau berani juga. Ya lu pagar aja biar gua kagak ke situ. Ya jadi itu satu bilang haram masuk ke situ karena emosi. Ketika kita langgar karena terpaksa harus masuk situ nggak jadi dosa, nggak jadi dosa. Tapi kalau karena dia orangnya berdendam memang jahat bener, lu bilang bukan haram masuk sini, Pak, atau Pak, kalau saya supaya saya nggak melanggar hukum haram, tolong kasih garis agar biar saya kagak nginjek. Tapi selama masih bebas kayak gini, saya sulit Pak. Lu melawan mulu, biar jelas, biar jelas. Ya udah terserah lu, injak deh. Alhamdulillah. Itu emosi tuh. Kamu sih ada kayak gitu ya? Memang orang kalau udah watak agak sulit. Makanya gini, kalau kita punya teman 4 orang, dia pernah bermasalah sama 3 orang, berarti dia yang jahat. Gitu, karena 60%-nya bermasalah sama dia, dia nggak bermasalah cuma 20%. Kalau punya teman 4 bermasalah sama 2, sama yang 2 cocok, berarti diragukan naiknya. Jangan jadi bestie. Kenapa? Kalau kita jadi bestie, nanti kita lama-lama ketularan. Berarti jaga jarak aja. Ya orang munafik banyak. Di depan kita baik, gini-gini di belakang. Kalau orang di depan kita baik, itu namanya gembira. Dia mengambil manfaat dari kita ketika kita dikatakan baik sama dia. Supaya dapat manfaat itu kan gembira. Itu orang munafik. Besok-besok jangan punya cemilan, jangan suka muji-muji. Kamu muji, besok gua omongin. Jangan, dipuji jangan, diomongin jangan, biasa-biasa aja apa sih? Ini malah tua-tua. Harusnya kalau udah tua, baik-baik aja. Baik-baik aja. Coba kalau lagi marah, jantungnya copot. Emang kan Rasulullah diutus sama Allah bukan suruh ngajar dulu, perbaiki akhlak dulu. Karena kita makhluk sosial, berinteraksi, harus bergaul, nggak bisa kita hidup sendiri, butuh orang lain. Ketika butuhkan orang lain, dia pakai rasa, bisa mengolah emosi, mau ngalah sekali-kali, tapi jangan terus-terusan ngalah, diinjak kita. Ya udah olah aja diri dah, olah aja sendiri. Jadi kalau ada yang kayak gitu, ibu jangan jadiin teman curhat, biasa-biasa aja. Temennya teman biasa aja, sekedar teman sehelo aja. Kalau nggak jadi bestie dia, jadi sahabat karib dia, kita ketularan. Karena kesulitan. Allahu a'lam bishawab. Ini siapa Ini buat Dinda ulang tahun, Om Gus hadir dari Bajinan lagi ulang tahun, mudah-mudahan jadi umurnya sisanya bermanfaat dan apa yang dicita-citakannya ditolong oleh Allah. Bahkan Pak Kusno yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya dan kita semuanya diberi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Maaf, terima kasih, sampai ketemu lagi bulan besok. Makasih kemarin ibu-ibu lebaran ke rumah. Mohon maaf kalau
penyambutannya tidak sesuai dengan harapan yang kita siapkan juga tidak sempurna, mohon maaf, tapi kami yakin ibu-ibu ikhlas ke sana. Segala sesuatu yang ibu telah keluarkan untuk keperluan silaturahim mudah-mudahan jadi amal soleh, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan dengan silaturahim hidup kita jadi berkah, rezeki kita jadi mudah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada anak yatim pengen pesantren, laki atau perempuan, syaratnya udah bisa baca Quran dengan baik, nggak usah hafal, bisa baca Quran dengan baik, akhlaknya bagus, anaknya pengen jadi santri, ibu taruh di An-Najah, tapi jangan terlambat, dikit lagi nutup, ada beasiswa. Berapa beasiswanya? Ya masuk dulu baru ngobrol. Masuk dulu baru ngobrol, apa aja yang ditanggung. Nah, mudah-mudahan dia siapa tahu ada yang mau tapi bingung di mana, anaknya pengen, duit kagak ada, udah kesana ya. Berapa duit kayak orang kata daftar dulu, dites dulu, habis itu baru kita ngomong. Yang jelas bayaran bulanannya kita tanggung. Paling kita tek mengeknya aja. Mengeknya itu ya untuk keperluan apa yang sudah harus bayar. Paling setahun sekali. Kalau yang bulanannya kan yang berat bulanannya. Sekarang bulanannya 13,5 sejuta 350. Iya, coba makan 2 kali. Murah lah, paling murah itu sandal saya. Ini baru naik nih, baru naik 200, belum dikomunikasikan nih. Kemarin udah segini 150, udah 5 tahun udah naik. Kita udah tersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعند ذلك ربت أمي آمنة الملائكة الأبرار أحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف يمينها ميكائيل
والتقديس والتعبير بالملك الجليل سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة كريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القاتل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها النخل وازداد بها آلام وولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله اشرق البدر علينا فارتفعت منه القلوب مثل حسنك ما رأينا قالت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الرفيقين يا مهيب يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رب وارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات رب وارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله
Ibu yang saya hormati, selesailah sudah pembacaan kisah maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ibu, sebelum sambutan ada satu pengumuman buat ibu-ibu yang mau mendalami, bukan mendalami, belajar Al-Quran dengan tertib, dengan tajwidnya. Insya Allah akan dipandu oleh guru kita Mukarramah Ustazah Hajah Ika Mustika. Waktunya setiap hari Rabu pagi. Waktunya jam 9 Bu. Ditunggu ya Bu ya. Itu belajarnya dari dasar. Jangan pakai malu, nggak usah belajar ya. Mulai Rabu besok baru pembukaan. Jadi buat ibu yang ada waktu, berkesempatan untuk hadir, saya ucapkan banyak terima kasih. Ditunggu kehadirannya ya Bu. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah acara ini kita lanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan pengajian Mushola Al-Muttaqin. Kepada Ibu Halimah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru kita Ustazah Hajah Maisarah Mansuni yang telah meninggalkan kita karena melanjutkan perjalanannya. Dan yang saya hormati Ibu Sapna, Ustazah Sapna, Ibu Ustazah Nuria Marfu, yang saya hormati Ibu Ustazah Dede Sumarsi, yang saya hormati Ibu Hajah Asmani, Ustazah Hajah Asmani, Ibu orang tua kita Ibu Iyang dan Ibu Hajah Sri Wahyuni, dan para ibu-ibu, para asatidzah, para pimpinan-pimpinan mushola, dan para ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat hadir ke tempat ini dalam pengajian rutin bulanan. Salam pun tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu, saya hanya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu di sini. Semoga langkah ibu menjadi amal ibadah yaumil kiamah nanti ya. Terus saya tidak banyak ibu ya, saya hanya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila penerimaannya atau jamuannya kurang berkenan di hati ibu. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hanya itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.